Assalamualaikum, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ulmiati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari kelas A2. Saya akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.1 dengan fasilitator Bapak Arif Pratiwindyo dan pengajar praktik Ibu Maria Ulfa Agustin. Our team from class A, Ketua Bapak Abdul Sobur dari SMA Negeri 61 Jakarta. Sekretaris saya sendiri Siti Ulmiati dari SD Negeri Pulau Gebang 05 Jakarta. Presenter Ibu Fitriani dari SMK Negeri 69 Jakarta. Notulis Ibu Wardani Ikawati dari SMP Negeri 252 Jakarta. Timer Ibu Nurbaiti Dipaksianti dari SMA Swasta Perguruan Rakyat 3 Jakarta. Konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kekuatan konteks sosiokultural. Sosiokultural merupakan gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah pondasinya. Atau dengan bahasanya beliau, tempat persemayan benih-benih. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara, antara pendidikan dan kebudayaan, dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tatanan yang sama, yaitu nilai-nilai. Pendidikan nilai-nilai sosiokultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Adanya pendidikan sosiokultural, pendidikan tidak sekedar merekatkan kembali nilai-nilai persatuan, kesatuan berbangsa di era global seperti saat ini, tetapi juga mencoba untuk mendefinisikan kembali rasa kebangsaan itu sendiri dalam menghadapi benturan berbagai konflik sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam era global. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asli antara lain: 1. Pendidikan adalah hak asasi setiap orang. 2. Pendidikan merupakan jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Beberapa kearifan lokal DKI Jakarta: ondel-ondel, pencaksilat Betawi, tancidor, gubak sodor atau galasin. Kearifan budaya lokal DKI Jakarta yang akan kami uraikan di kelas A2 adalah permainan gubak sodor. Permainan gubak sodor atau galasin adalah permainan yang dapat menguatkan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di DKI Jakarta, tempat kami tinggal. Latar belakang permainan gobak sodor atau galasin. Dahulu kala, di dalam buku Kamus Jawa Busastra yang ditulis W.J.S. Purwadarmito yang dipublikasikan Y.B. Waters, Alzheimer's, Mas Harvey, N.V. Honinga,
Batavia pada tahun 1939, gobak sodor ini dari bahasa Belanda, yaitu Kobentrauteter, yang artinya menembus pintu. Ada juga yang menjabarkan arti gobak sodor ini dari zaman kerajaan dahulu, yang dimana para prajurit sering melakukan latihan keterampilan perang dengan tombak, yang dimana arti gobak yaitu bergerak dengan bebas dan sodor yaitu tombak. Cara bermain permainan gobak sodor. Yang pertama, permainan ini terdiri dari 2 tim, 3 orang sampai 10 orang, jumlah harus seimbang ya. Yang kedua, mempersiapkan lapangan atau lahan yang berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 6. Yang ketiga, garis pertanda dapat dibuat dengan kapur atau lakban. 4. 2 tim yang ikut dalam pertandingan berperan sebagai tim penjaga dan tim penyerang. Pemainnya, setiap garis pembatas adalah pemain penjaga. Kemudian, tim yang bertugas sebagai penjaga garis, mereka akan menghalangi tim lawan yang berusaha melewati garis batas yang sudah ditentukan. Sedangkan, tim yang bertugas di garis batas vertikal biasanya 1 orang ya. Dia memiliki akses untuk keseluruhan akses garis vertikal yang terletak di tengah lapangan. Sedangkan tim penyerang akan mengirimkan satu persatu pemainnya untuk melewati penjaga di setiap garis. Jika pemain bisa melewati, maka dia adalah pemenangnya. Itulah cara permainan pemain gobak sodor. Nilai-nilai luhur permainan gobak sodor. Kita perlu tahu apa saja nilai luhur yang ada pada permainan ini, yaitu memupuk semangat kebersamaan dan kekompakan tim, tidak mudah menyerah apalagi putus asa, pengendalian diri, belajar fokus, sportivitas, membutuhkan ketangkasan, strategi, dan kecepatan lari untuk memperoleh kemenangan. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan laku murid yang dapat diterapkan di kelas atau di sekolah kami yang sesuai konteks lokal sosial budaya di DKI Jakarta adalah kebersamaan dan kekompakan. Sesuai dengan salah satu kerangka berpikir beliau untuk mencapai kemerdekaan belajar, yaitu perubahan budi pekerti yang terdiri dari 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta berasal dari pemikiran setiap siswa. Rasa berasal dari perasaan siswa. Karsa berasal dari kemauan siswa. Kebersamaan dan kekompakan dapat memupuk budi pekerti yang ada dalam setiap diri siswa agar menjadi siswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena manusia makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya, atau dikenal dengan sebutan zon politikon. Kesimpulan dari presentasi kami kelas A1 adalah permainan gobak sodor atau galasin sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara jika dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan untuk menguatkan karakter murid sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai luhur tersebut dapat menuntun tumbuh kembang siswa secara holistik dan seimbang dalam menghadapi kodrats. Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 8, marilah kita mengingat bersama satu azas dari Taman Siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Maksudnya adalah kita berusaha untuk menuntun, membimbing, mengarahkan sikap, tingkah laku, tindak tanduk seorang anak agar tingkah lakunya itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada agar menjadi siswa-siswa yang baik. Amin. Baiklah, kami dari kelompok A2 akan menyampaikan rangkuman sesi tanya jawab
Yang pertama, bagaimana solusi pemahaman kepada siswa tentang kemenangan dan kekalahan. Maka, sebagai seorang guru, kita harus menyampaikan kepada siswa untuk menjunjung tinggi sportivitas, menghargai orang lain, menuntun siswa untuk siap menang dan siap kalah. Yang kedua, pengertian cipta, rasa, dan karsa yang diaplikasikan pada siswa di lingkungan sekolah. Menurut kami, cipta adalah pemikiran. Kita menuntun siswa agar melakukan hal yang baik. Misalnya, siswa bersemangat menjadi juara kelas dengan mencontek. Maka, kita wajib mengarahkan cara yang baik karena mencontek adalah perbuatan yang tidak baik. Rasa adalah perasaan. Misalnya, saat mendapati teman yang jatuh, biasanya anak-anak mentertawakan. Maka, kita sebagai seorang guru harus menyampaikan kepada siswa kalau kita harus memiliki empati untuk menolong, bukan mentertawakan. Tumbuhkan kepekaan dengan sesama. Karsa adalah kemauan. Misalnya, kita harus mengarahkan siswa mencapai yang dicita-citakan dalam hidup. Apabila suatu saat siswa merasa putus asa, maka kita harus mengingatkan, menyemangati agar siswa tersebut semangat dalam mencapai cita-cita yang ia harapkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu peran Bapak Ibu terhadap teori sosiokultur dalam pendidikan. Menurut kami, teori sosiokultural adalah mengenalkan budaya daerah. Misalnya, sampaikan sejarah permainan gobak sodor. Memberitahu kepada siswa peraturannya harus sportif. Sampaikan tata cara permainannya. Sampaikan juga nilai-nilai luhur yang didapatkan dari permainan itu, sehingga nilai-nilai luhur dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian rangkuman sesi tanya jawab dari kami, kelas A2. Mari berpantun. Jika ada cermin yang pecah, cakep, jangan disimpan dalam peti, cakep. Jika ada kata-kata yang salah, cakep, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih.